Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasmia dengan stambuk L131210026 dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis peta dan komponen peta. Yang pertama ada deskripsi peta, di mana peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi, yang digambarkan dan diproyeksikan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta lingkungan hidup dan kehutanan adalah peta yang bertemakan mengenai lingkungan hidup, hutan, dan kehutanan. Kemudian ada fungsi pembuatan peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat. Yang kedua, mengetahui arah, jarak, dan luas suatu tempat. Yang ketiga, mengetahui penampakan di permukaan bumi. Yang keempat, menyajikan data potensi suatu daerah. Kemudian di sini ada tujuan pembuatan peta. Yang pertama, komunikasi informasi antar ruang. Dan yang kedua, penyimpanan informasi alat suatu pekerjaan analisis data spasial. Kemudian di sini ada gambar peta, yang dimana peta ini merupakan peta khusus atau peta tematik yang menampilkan informasi penampakan tertentu. Penggunaan simbol sesuai dengan tema pada judul peta. Contohnya itu peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, peta persebaran objek wisata, dan lain-lain. Kemudian ini adalah peta tutupan lahan yang dimana merupakan peta yang memperlihatkan hasil klasifikasi penutup lahan di suatu daerah yang terdapat di permukaan bumi menggunakan sebuah data, di mana data yang umumnya digunakan merupakan data penginderaan jauh, seperti data citra satelit ataupun data yang diperoleh dari hasil perekaman wahana lain seperti drone, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Kemudian ada komponen peta. Yang pertama ada judul peta. Nah, ini gambar yang termaksud dalam judul peta, yang dimana judul peta itu merupakan rangkaian kata yang melambangkan isi peta menggunakan huruf yang berukuran besar dan berada di tengah atas peta. Fungsi judul peta adalah memberikan informasi dan menunjukkan daerah yang digambar dalam peta. Kemudian selanjutnya ada arah mata angin. Ini gambarnya. Kemudian jenis arah mata angin primer adalah 4 arah mata angin yang biasa dikenal oleh banyak orang sebagai arah mata angin utama, yaitu ada north adalah utara, east adalah timur, south adalah selatan, dan west adalah barat. Kemudian kegunaan arah mata angin adalah untuk membantu menentukan arah yang tepat pada saat sedang melakukan perjalanan, khususnya di alam terbuka. Kemudian ada skala peta. Nah, ini dia gambarnya. Kemudian skala peta itu adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dalam satuan ukuran yang sama. Fungsi skala peta yaitu untuk menghitung jarak antara dua lokasi dalam peta, sehingga memungkinkan mengukur jarak secara langsung dengan hanya melihat pada peta tanpa harus mendatangi lokasi sebenarnya dan melakukan pengukuran. Skala garis adalah skala berbentuk garis lurus yang membagi menjadi beberapa titik dengan jarak yang sama, sehingga 1 cm mewakili jarak 1 km di jarak yang sesungguhnya. Maka skala 1:125.000 artinya 1 cm di peta sama dengan 125.000 cm pada jarak yang sesungguhnya. Jadi skala peta ini merupakan skala garis. Kemudian ada insert peta. Nah, ini gambarnya. Kemudian insert peta itu adalah sebuah peta tambahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta utama. Fungsi insert yaitu untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Kemudian ada
sistem proyeksi peta. Ini gambarnya, yang dimana sistem proyeksi universal transfer Mercator adalah sistem proyeksi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dengan sumbu silinder terletak pada bidang ekuator atau membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu bumi. Kemudian, letak kota Probolinggo berada pada 7 derajat 43 menit 41 detik sampai dengan 7 derajat 49 menit 4 detik lintang selatan dan 113 derajat 10 menit sampai dengan 113 derajat 15 menit bujur timur dengan luas wilayah 56.667 km². Kemudian selanjutnya ada legenda. Ini dia gambarnya. Kemudian legenda itu merupakan sebuah daftar atau tabel yang menunjukkan simbol-simbol atau tanda-tanda konvensional yang digunakan di dalam peta, yang dimana macam-macam simbol terdiri dari simbol titik, simbol garis, simbol jangkar, simbol warna, dan simbol area atau wilayah. Kemudian pada peta ini dia menggunakan simbol garis, yang dimana simbol garis pada peta dinyatakan sebagai data geografis seperti sungai, batas wilayah, hingga jalan tol. Jadi area yang memanjang akan digambarkan sebagai simbol daripada peta. Kemudian ini itu diartikan sebagai batas kabupaten. Yang ini diartikan sebagai batas kecamatan, dan yang terakhir diartikan sebagai batas desa. Kemudian menggunakan simbol area dan wilayah, yang dimana simbol area atau wilayah untuk menyatakan sebuah tempat atau area yang luas, seperti hutan, sawah, padang pasir, perkebunan, dan lainnya. Untuk warna ini, warna hijau kemudaan, itu diartikan sebagai area hutan. Warna hijau tua ini diartikan sebagai area semak belukar. Dan hijau terang ini diartikan sebagai area perkebunan. Untuk warna orange ini diartikan sebagai permukiman. Untuk warna hijau muda ini diartikan sebagai area sawah. Warna abu-abu ini diartikan sebagai area pasir. Dan yang terakhir untuk warna ini diartikan sebagai wilayah tegalan. Kemudian yang terakhir ada sumber data dan tahun peta. Nah, ini adalah sumber datanya, yang dimana sumber data yang pertama itu dari Batas Administrasi Kabupaten Probolinggo dari BPBD Kabupaten Probolinggo. Kemudian yang kedua dari data citra Lengset 8 pada bulan Juni 2015 dari Earth Explorer USGS Gov. Yang dimana sumber data itu adalah referensi dari mana data peta diperoleh, yang berfungsi agar para pembaca tahu dari mana sumber peta itu diperoleh. Kemudian ini adalah tahunnya, tahun pembuatannya yaitu dari tahun 2016, yang dimana tahun pembuatan peta adalah tahun di mana peta dibuat, yang digunakan untuk membantu pembaca menganalisis kecenderungan perubahan informasi permukaan bumi dari waktu ke waktu. Oke, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.